Baik, terima kasih kepada Mas Yosef atas paparannya naskah akademik. Kita masuk pada SMP Marsudiri ini, Santa Teresia. Pada SMP Santa Teresia akan dipaparkan untuk waktunya. Terima kasih. Akan dipaparkan oleh Ibu Eti selaku kurikulum. Kalau boleh 10 Terima menit kasih. ya Ibu. Iya. Baik. Terima kasih Bu Unggul, terima kasih para narasumber dan suster, Bapak Ibu semua. Saya akan izin share screen. Sudah terlihat nih? Proses. Ya. Terima kasih, kok tidak bisa naik turunkan. Sedang jalan dia Ibu Vera. Sedang proses. Oh gitu ya. Baik, ini saya akan mulai dari menjawab masukan dari narasumber, dari Bruder Warto, Mas Hendi, dan Pak Heri. Kami sampaikan dulu yang kemarin, ini untuk yang rencana dokumen kurikulum, kami sudah membuat seperti ini sampai dengan keutamaan dari visi misi yayasan, kemudian ini dari nilai Magdalena Damen, Fransiskus, dan Santa Teresia Pelindung Sekolah. Kami sudah membuat sampai di sini, yang kemarin sampai ke nilai karakter, kemudian sampai kepada pelajar Pancasila. Kemudian kemarin kita mendapat masukan untuk di budaya. Kami mencoba mencari dari yang sudah kami lakukan, yaitu kemarin dari Pak Mas Hendi itu dari batik, kemudian kami kemarin juga dari Budorwarto itu ada mondolan. Ternyata artinya luar biasa. Mondolan itu berarti kita lurus pada Tuhan, jadi tidak belak-belak gitu. Ini artinya sudah ada semua. Kami sudah mencoba untuk membuat seperti ini dari batik, kemudian ini dari nilai-nilai keutamaan, kemudian permainan. Sebenarnya kearifan lokal itu di Kota Solo banyak, tetapi ini kami memilih yang berdekatan dengan anak-anak dan yang sudah kami laksanakan. Untuk selebihnya kami baru proses mencari. Ini permainan ini juga kami lakukan pada saat kelas meeting, anak-anak diminta untuk membawa permainannya sendiri. Ini yang kemarin sebelum pandemi. Ini kami mencari keutamaannya ini kemarin karena kami sudah sampaikan untuk yang Puncaroniran itu ada batik, kemudian ada permainan. Terus yang jawabannya Bruder Warto itu ada di sini, Blangkon ini. Blangkon ini pemikiran lurus yang hanya mengarah kepada Tuhan. Jadi ini kami analogikan ke beriman kepada Tuhan yang ada di sini. Ini saya tutup dulu. Ini untuk yang nilai-nilai budaya yang belum kami temukan, belum kami sampaikan yang kemarin atas masukan dari para narasumber. Kemudian saya akan share lagi untuk yang draft naskah akademik. Sebentar. Kami mulai sudah mencoba membuat mulai dari ini. Ini masih draft karena kami berdiskusi bersama tim, masing-masing punya tugasnya baru kami diskusikan terus jadikan satu dalam draft naskah akademik. Jadi masih ada masih proses melengkapi dan mohon maaf kalau tulisannya masih kemana-mana karena untuk yang penulisan yang benar belum tertulis di sini maksudnya. Jadi ini kami sudah sampai ini kami buat ada kemudian timnya kami dari ada 11 guru
kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 6 guru yang terlibat, kemudian kami juga menggandeng ketua komite dalam pembuatan ini tetap sesuai arahan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, jadi dari Ibu Koleta Unggul Mulyani. Ini daftar isinya, belum saya tuliskan halaman karena masih dalam proses. Ini kemarin sudah saya sampaikan, hanya kemarin kami masih proses wawancara dengan suster dan guru purna sebagai pelaku sejarah untuk melihat visi misi dan nilai-nilai awal dari sejarah berdirinya SMP Marsudiri ini. Luar biasa pertemuan ini, kami jadi membongkar-bongkar file-file yang ada di sekolah, tapi menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi kebanggaan juga bagi kami. Jadi ini kami menemukan bahwa dari SMP Marsudiri ini dari SKP, Sekolah Kepandaian Putri, kemudian beralih menjadi SKKP, dan dari hasil wawancara dari 2 suster Bonifacia dengan suster Stella dan satu guru purna, nilai yang ditanamkan awal kepada siswa itu ada 6. Semangat doa, kedisiplinan, kerja keras, semangat pantang menyerah, peduli pada orang yang tidak mampu dan mandiri. Dan ternyata nilai-nilai itu masih dihidupi, kami masih menggunakan nilai-nilai itu sampai sekarang. Nah, ini kami juga menemukan bukti bahwa dari SKP kemudian berintegrasi menjadi SMP. Tulisannya itu masih kecil-kecil itu, tapi masih bisa dibaca untuk yang dokumennya. Kami sudah mencoba ini. Nah, setelah berganti ke SMP, yang dilakukan suster itu setiap hari Senin menurut narasumber yang pelaku sejarah yang kami mintai sejarahnya, pelaku sejarah itu ada penekanannya kepada ini, aktualisasi iman. Jadi memang dari awal itu para suster pendahulu kami itu menyampaikan bahwa anak-anak SMP itu kan sudah bisa untuk aktif terlibat dalam kegiatan gereja. Maka di sini yang ditekankan itu yang ada 3 hal ini, menghormati orang tua, kewajiban bekerja, dan aktif dalam kegiatan di gereja ini. Dan menurut beliau, yang mereka juga aktif terlibat dalam KOR, misioner, dan jaga sepeda di gereja Purbayan didominasi oleh siswa-siswa SMP Marsudiri Tante Teresia. Padahal di situ ada beberapa sekolah Katolik juga. Nah, ini yang kemarin kami belum sampaikan karena baru mendapat. Ini kepala sekolah sampai yang hari ini. Jadi Bu Unggul itu sudah 2 kali. Awam pertama mulai tahun 2005-2007, kemudian balik lagi ke suster, kemudian sampai sekarang dari 2016 sampai sekarang diampu oleh Ibu Unggul kembali. Kemudian landasan kurikulum kemarin itu tidak kami pisahkan, ini kami coba pisahkan karena berasal dari yang pertama landasannya itu landasan spiritual. Kami mencoba untuk ini digali dari semangat dan teladan kongregasi para suster OSF, Santo Fransiskus Asisi, dan Ibu Magna Diamond, serta Santa Pelindung Sekolah. Kemarin belum kami rinci, sudah kami jadikan satu, walaupun awalnya juga kami perinci, tapi dalam kemarin kami melaporkan itu jadi satu. Ini semboyan pendiri para kongregasi, anggota kongregasi OSF, Deus Providevit, Tuhan yang menyelenggarakan. Ini menjadi luar biasa bagi kami, seperti yang saya sampaikan kemarin, kami dari golongan menengah ke bawah, tetapi kalau kami berbagi pasti berlimpah. Jadi misalnya seperti yang kemarin kami hanya mau membuat 50 paket menjadi 120 paket, dan masih ada dana lebih yang bisa kami pakai untuk memberi apresiasi ribet kepada anak-anak yang mengikuti atau yang menerima sakramen Krisma. Ada 20 anak yang di gerejanya masing-masing. Kami masih bisa untuk berbagi di situ. Yang ini yang sungguh Deus Providevit ini di sekolah kami menjadi juga semboyan, menjadi hal yang istilahnya dibatinkan ya, karena memang itu sudah mendarah daging gitu ya. Kemudian ini sudah kami sampaikan, beriman pada Tuhan kemarin tidak perlu saya sampaikan lagi. Terus ini yang praktek nyatanya.
di kehidupan di sekolah kami. Ada kegiatan untuk yang pendidikan karakter dari pengembangan nilai-nilai spiritualitas tadi. Ada kegiatan rutin terjadwal dari religius mandiri. Ini yang kami lakukan setiap hari. Ini kemudian kegiatannya juga ada pembiasaan rutin harian. Kemudian ini kegiatan keteladanan. Mohon izin Mas Hendy, kami karena merasa kok yang lain pakai bahasa Latin, kok tempat kami belum. Kemarin kebetulan kami menemukan ini keteladanan verba dosen exempla. Kan yang lain punya, masa kita nggak punya. Ini artinya kata-kata yang mengajar, tindakan yang memberi teladan. Karena ini untuk kurikulum Luber ini kan memang guru harus memberikan teladan dulu supaya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Ini yang sudah kami lakukan walaupun belum maksimal ya. Ini kemudian ada kegiatan juga terprogram insidental. Ini kegiatan rohani karena tadi berkaitan dengan spiritualitas. Kemudian landasan filosofi, kemarin kami sudah menyampaikan kita mengambil dari Ki Hajar Dewantoro, kemudian dari Mas Nadiem, terus kami menemukan lagi karena kita berangkat dari SKP, menemukan dari R.A. Kartini yang luar biasa. Ini hanya saya ambil satu ini ya. Kata Kartini, sekolah-sekolah saja tidak dapat memajukan masyarakat, tetapi juga keluarga di rumah harus turut bekerja. Lebih-lebih dari rumahlah kekuatan mendidik itu harus berasal. Kartini dalam Berilah Orang Jawa Pendidikan tertanggal ini. Kemudian untuk para guru di sekolah, Kartini mengharapkan guru tidak mengajar semata tetapi juga harus menjadi pendidik. Dalam notanya berjudul Berilah Orang Jawa Pendidikan, Kartini dengan tegas berkata, guru-guru memiliki tugas rangkap menjadi guru dan pendidik. Mereka harus melaksanakan pendidikan rangkap itu, yaitu pendidikan pikiran dan budi pekerti. Ini menjadi hal yang luar biasa karena klop dengan yang ini kurikulum Luber. Terus ini penjelasannya tidak perlu saya sampaikan. Kemarin sudah, ini sudah. Yang kemudian untuk yang ini yang tadi saya sampaikan, kita baru menemukan nilai yang budaya kearifan lokal itu batik dengan permainan tadi. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa kami setiap hari Jumat menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil, supaya memang ada budaya Jawanya juga ada di tempat kami. Ini juga sudah kami sampaikan. Kemudian ini landasan iptek, ini kami tambahkan menuju ini revolusi 4.0 yang sudah kami lakukan dan akan kami lakukan. Jadi kami akan di sini untuk menghadapi revolusi industri, sistem pendidikan perlu dipersiapkan dengan perhatikan beberapa aspek, menanamkan sistem nilai, kemudian di sini juga peningkatan kompetensi dan apresiasi guru. Kami juga Bu Unggut sudah mengupayakan membeli perangkat untuk live streaming dan banyak lagi yang memfasilitasi kami para guru supaya di era teknologi ini kami juga tidak ketinggalan dengan anak-anak. Jadi kita bisa mengikuti dunia anak-anak untuk penggunaan teknologi. Karena di tempat kami blended learning, jadi anak ini dalam mengajar, anak-anak yang di rumah pun terlayani. Jadi kami dengan Google Meet dan dengan kamera webcam yang anak juga bisa mengikuti pembelajaran kami di sekolah. Jadi kami mencoba melayani semua anak, baik yang sekarang PTM terbatas di sekolah karena hanya 50% dan yang ada di rumah. Ini untuk yang teknologi. Kemudian yang bab 2, ini kita visi misi dan tujuan pendidikan. Ini masih kita visi misi sekolah kami. Kemudian tujuan pendidikannya kita ini tujuan pendidikannya dari gereja, kemudian dari tujuan pendidikan nasional, pendidikan dasar, dan tujuan satuan pendidikan sendiri. Di tempat kami yang akan tujuannya seperti ini ya, dari visi misi tadi. Kemudian ini kami coba membuat struktur kurikulumnya, tapi nanti mohon masukan karena kami juga masih bingung untuk yang kurikulum
luber karena kemarin itu dari Pak Heri sendiri kita masih mengadopsi dari pemerintah, tetapi penerapannya seperti apa kami nanti mohon masukan, karena ini kami masih untuk yang struktur kurikulumnya masih menggunakan yang pemerintah dan pengembangan kami sendiri karena ini situasinya situasi pandemi. Itu yang bisa saya sampaikan, mohon Bu Unggul untuk melengkapi kalau ada yang kurang. Terima kasih. Ini saya stop. Moga Bu Terima Unggul. kasih Bu Eti untuk paparannya. Itu yang baru bisa kami sampaikan, di mana tim kerja kami, tim kurikulum, mencoba untuk menggali dan menuliskan, ya. Kami masih menyadari banyak kekurangan karena memang apa yang disampaikan Bu Eti itu juga bingung ini bagaimana meletakkannya, terus nanti aplikasinya itu seperti apa. Memang karena awalnya itu kita diajak untuk menggali core value-nya, keutamaannya, maka memang kita berangkatnya dari situ. Nah, dari situ baru kita tarik teorinya, kita cari landasan teorinya yang seperti apa. Namun sungguh luar biasa dari tim kerja kami ini dengan segala keterbatasan dan mencoba untuk menemukan apa yang bisa nantinya akan kita pergunakan dengan bantuan dan arahan dari tim kurikulum Ismaya ini. Nah, sungguh kami mengharapkan yang kalau tadi dikatakan semuanya berinovasi, tetapi inovasi itu kan mestinya juga ada arahannya begitu ya, supaya tidak melenceng jauh dan memang sesuai dengan yang kita harapkan. Saya rasa itu dulu yang bisa kami sampaikan dari SMP Marsudirini Santa Teresia. Masih banyak hal yang harus kita lengkapi dan harus kita sempurnakan. Mohon masukan dari tim pengarah dari konsorsium ini. Terima kasih, Suster. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Unggul. Tidak usah bingung, nanti para narasumber kita yang luar biasa ini akan membantu kita. Harus bingung, Suster, supaya mau membuka buku. Iya, dari dulu sampai sekarang tetap bingung kita. Nah, nanti sebelum Mas ini membuat kita bingung-bingung. Sebelum kita dikuatkan dan diberi pencerahan oleh para narasumber kita yang luar biasa, kita masuk ke Sekolah Matutina Salatiga. Dipersilakan. Ya, baik, sebentar. Suster, para suster, para narasumber dan Bapak Ibu semuanya, selamat pagi menjelang siang dan berkah dalam. Berkah dalam. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf, ini barangkali suster bergabung, Suster Kris bergabung, namun karena beliau juga sedang ada kegiatan yang lain, barangkali ada di dua konsentrasi begitu, maka mungkin saya memulai terlebih dahulu, begitu ya, Suster Luciana. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama mungkin perlu saya sampaikan, ini bukan pembelaan, tetapi karena situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi di sekolah, ini karena kami sedang persiapan PAS, kemudian kami juga ada open house dan rencana ada launching buku karya anak-anak, maka memang kami kesempatannya untuk bisa berkonsentrasi menyusun naskah ini belum ada, sehingga tugas yang diberikan kepada kami ini masih dalam beberapa file yang belum kami gabungkan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kami sudah mengerjakan apa yang semoga sesuai dengan apa yang diminta. Pada waktu itu kami sudah menyampaikan, sudah mencari core value, kemudian kami juga meninjau dari sisi budaya, yang pada pertemuan yang terakhir itu kan memang sempat bingung, jadi kami mau menarik budaya yang di Salatiga itu apa. Memang kemarin ada 3 tinjauan, yaitu tentang Baru Klinting, kemudian legenda Kota Salatiga, dan juga Joko Tingkir. Tetapi kami lebih berat ke
Joko Tingkir gitu ya, karena itu juga merupakan sejarah. Nah, maka akhirnya kami memang mengambil bagian itu, nilai-nilai itu yang sudah kami combine begitu ya dengan nilai-nilai yang kami sepakati bersama menjadi core value. Nah, itu sudah, Suster, tapi tidak saya tampilkan begitu ya. Nanti yang saya tampilkan di ini karena mohon maaf ini perangkat saya ini dari tadi kalau digunakan untuk membuka banyak itu not responding. Sehingga daripada nanti repot, saya hanya akan menyampaikan ini sebentar. Kemudian untuk sejarah dan naskah-naskah yang lain memang sudah kami buat begitu, termasuk literaturnya juga sudah. Yang terakhir kami kerjakan adalah ini. Barangkali mungkin berbeda dengan beberapa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari sekolah lain. Apakah sudah bisa ya? Sudah muncul, Ibu. Sudah muncul ya. Sudah. Nah, mungkin enggak tahu ini apakah betul atau tidak. Yang terakhir tuh yang kami kerjakan adalah ini, gitu. Ini juga belum selesai, memindahkannya belum selesai. Jadi kami membuat semacam kolom ini sebenarnya untuk memudahkan kami berpikir begitu saja. Jadi pola pikir kami itu seperti ini. Jadi kami ada satu kolom yang di sini adalah ada core value Stella, yang ini saya tandai dengan warna kuning biar saya tidak bingung. Kemudian core value kongregasi yang saya beri warna pink. Kemudian core value yayasan, itu yang saya beri warna hijau. Kemudian profil pelajar Pancasila, biru, dan kemudian budaya yang kami tarik. Nah, ada nilai-nilai di sini yang sepadan itu yang kami kelompokkan dan itu kami tarik di dalam subtopik begitu ya. Jadi ini adalah karakter yang ingin kami capai. Jadi misalnya seperti ini, mungkin karena belum selesai, mungkin belum bisa semua saya tampilkan. Jadi seperti ini misalnya dari core value-nya Stella Fides, kongregasinya adalah semangat doa, dari yayasan adalah beriman pada Tuhan, untuk profil pelajar Pancasilanya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian dari budayanya adalah ketaatan beribadah yang dimiliki oleh sejarahnya Joko Tingkir. Nah, kemudian aspek yang ingin dicapai kami tarik dalam beberapa subtopik, yaitu misalnya satu, taat beribadah, kemudian ada pertobatan dan mengampuni, lalu giat melakukan kegiatan keagamaan. Ini khusus untuk yang bagian ini. Nah, lalu aspeknya untuk setiap subtopik ini ada 3 aspek: pengetahuan, sikap, dan perilaku yang ingin kita capai. Maka kami munculkan kompetensi dasarnya adalah misalnya dalam pengetahuan ini untuk taat beribadah adalah menyadari pentingnya doa dan ibadah dalam kehidupan atau kegiatan dan mengetahui ajaran agamanya. Sedangkan moral yang kami harapkan gitu ya, moral yang kami harapkan itu ada kesadaran untuk berdoa dari anak-anak dan juga warga sekolah, lalu masing-masing juga memahami ajaran agamanya. Nah, terus kegiatan ini kan kompetensi dasar dan moral ini kan kami implementasikan di dalam kegiatan di 3 ranah di dalam kurikulum, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler, kokurikuler. Misalnya seperti ini, untuk intrakurikulernya adalah melalui pelajaran pendidikan agama. Jadi agar dia bisa memahami berdoa, kemudian ajaran agamanya itu melalui pelajaran pendidikan agama, dalam pelajaran PPKN, lalu Hayden dalam pembelajaran. Di semua mapel, semua guru bisa menyampaikan. Sedangkan dalam ekstrakurikulernya, yaitu antara lain di dalam kebiasaan berdoa di awal dan akhir ekstra. Kokurikulernya dengan pendalaman iman remaja,
untuk masing-masing agama. Jadi kami mencoba untuk ini juga pernah kami lakukan. Jadi dikelompokkan kelompok agama Islam, Kristen, kami menghadirkan masing-masing. Jadi misalnya untuk yang Islam kami hadirkan kiai karena kami ada kerjasama dengan Sekolah Muhammadiyah yang ada di Jalan Seruni di dekat, menghadirkan guru yang ada di sana. Kemudian sebelah kiri itu ada GKJ, kami menghadirkan pendeta untuk yang Kristen, kemudian kami juga ada untuk yang Buddha, karena yang Hindu tidak ada, yang Buddha ada, lalu yang Katolik juga kami hadirkan tokoh-tokoh itu untuk kelompok pendalaman iman. Kemudian juga ada pendalaman kitab suci. Nah, sedangkan di dalam non-kurikulernya seperti yang tampak di layar itu. Lalu yang berikutnya misalnya untuk sikapnya, yaitu KD-nya memiliki sikap yang baik dalam berdoa, memiliki kemauan beribadah dari diri sendiri. Moral yang diharapkan ada kemauan untuk berdoa tanpa dipaksa dan sikap doa yang baik. Maka di intrakurikulernya adalah ada ajakan doa di setiap awal dan akhir kegiatan pembelajaran, kemudian ajakan untuk bersikap doa dengan baik. Lalu di ekstrakurikulernya juga demikian, di ko juga demikian. Jadi pemikiran kami dalam satu kegiatan itu sebetulnya bisa mencakup beberapa hal. Kemudian keterampilannya misalnya dengan KD-nya adalah mampu berdoa dan beribadah dengan baik, berperilaku baik dan menghormati teman beragama lain. Maka moral yang diharapkan adalah perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan ketaatan beribadah. Di dalam ko-kurikuler itu antara lain dengan memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan doa, menghormati teman yang beragama lain dalam pembelajaran dan berperilaku baik saat pembelajaran. Nah, kegiatan yang sama juga dilakukan dalam ekstrakurikuler dan ko-kurikuler. Kemudian untuk yang non-kurikuler itu melalui pembiasaan-pembiasaan gitu. Itu seperti yang kami pampangkan. Nah, itu yang sedang kami buat Bapak Ibu. Jadi Mas Hendy dan Pak Heri, jadi kami sedang sampai pada tahap ini. Kami mencoba menjabarkan dalam core value dan juga nilai-nilai itu di dalam subtopik, kemudian apa KD-nya, moral yang diharapkan, lalu kegiatannya apa. Tetapi mohon maaf ini masih belum selesai, kiranya bisa dimaklumi. Mohon maklum gitu. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan, karena yang lain kan sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya dan di naskah yang beberapa file itu juga sudah kami sampaikan. Begitu, sementara kegiatan-kegiatan yang lain juga sama. Itu saja yang saya sampaikan, tidak banyak, hanya nanti mohon masukannya apakah betul apa yang sudah kami kerjakan ini. Terima kasih, saya kembalikan pada Suster dan juga forum. Baik, terima kasih Ibu Shiren atas pemaparannya. Kita masuk pada SMP Surakarta. Bagaimana, apakah sudah bisa menayangkan naskahnya dari Surakarta yang sempat tertunda tadi? Iya, Suster. Bagaimana, apakah sudah bisa? Sudah bisa. Mungkin tinggal beberapa anak yang nanti mungkin memanggilnya tidak seperti tadi. Gaduh sekali, karena memang sampai jam ketiga kita seperti itu. Ya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Ini tadi dari, memang barang siapa yang pertama kan menjadi yang terakhir, Suster ya. Baik. Sebenarnya sama semuanya dari yang sudah kami sampaikan dulu waktu tanggal 13 itu ya, bahwa apa yang sudah kami kerjakan ini sama sekali belum baik ya, jauh dari benar, mungkin juga belum baik. Yang sudah kami lakukan pertama dulu, yang ini kami ke Bapak Ibu Guru, kita berkelompok sudah menentukan ini bagaimana budaya dari menurut Kuncoroningrat ya. Jadi kita sudah memisah-misahkan ini. Kemudian dan yang kami ambil utama pada
permainan dulu dari Mas Hengki ya. Saya panggil Mas ya karena masih single ini, single and very happy ini. Dan Hendy. Oh, bukan Pak Hongki ya, maaf. Kalau Pak Hongki itu yang soal-soal pisah yang saya menjawab. Oke. Itu yang Neo Joyland itu, tapi sebelum saya menuju ke sini, saya buka itu kok tidak mendapat banyak ya permainan, nama-nama permainan, atau haruskah saya beli bukunya gitu loh. Ini saya mau masukkan mungkin satu judul buku dari Neo Joyland ya Mas ya. Yang itu. Tuh, terus yang sudah kami buat, saya share screen dulu. Yang sudah kami buat. Oke. Buku-buku saya itu lagi dipinjam Teresiana, Ibu, SMP Teresiana Kampung Kali. Jadi. Oh, boleh dong kan itu satu dipaketi sekali-kali dipinjam ya, dulu. Nanti ya. Dilukir ya, Bu. Oh, iya, terima kasih. Anak-anak saya punya banyak buku, tapi bukan yang seperti itu bukunya. Baik, ini yang sudah kami kerjakan sambil nyicil-nyicil, pokoknya apa yang ada itu tak template-template kayak gitu ya kasarannya. Kita coba template-templekan, yang lainnya sama semua saya kira untuk Kanisius, jadi saya tidak perlu menyebutkan lagi, nanti waktunya terlalu lama. Ini sekolah kami, kemudian sejarahnya, bahwa ini dari sejarah sekolah SMP Kanisius 1 didirikan pada tahun 1928, sejak tahun 1928 ya, dan lokasinya tepat strategis sekali, dekat dengan Kodim, dekat dengan gereja, di depannya ada hotel, kiri kanannya sekolah-sekolah Katolik, dekat keraton, jadi pokoknya sebenarnya posisinya itu menyenangkan sekali itu di tengah kota. Ini sama dengan Marsdirini ya, karena kita hanya bertetangga. Ini sejarah sudah kami tampilkan, ini belum rapi sekali untuk itunya, pengaturannya. Ini sejarahnya bahwa sampai saat ini SMP Kanisius 1 itu sudah berganti 16 kepala sekolah ya, dan yang saat ini adalah Ibu Jumi. Dari tahun 2017 sampai saat ini sudah 16 kepala sekolah dari sejak berdirinya 1928. Sedangkan Kanisius sendiri sudah berusia 103 ya, usia yang wow cukup. Pastinya bisa dipercaya sampai 103 tahun masih berkarya. Kemudian ini saya tulis semua, kemudian saya fokusnya pada nilai-nilai. Ini kenapa saya kuning, karena pandemi ini mau tidak mau Bapak Ibu Guru berubah semua ya, harus berubah dari zona nyaman, harus mengikuti era 4.0 ini, sehingga kita semua bisa mengikuti seperti hari ini tadi blended dengan pembelajaran yang seperti itu. Bapak Ibu Guru semua langsung mengikuti, berubah ya. Ada pepatah bahwa yang bertahan itu hanya orang yang mampu menghadapi perubahan. Maka satu hal ditekankan di sekolah kami bahwa Bapak Ibu Guru bersedia untuk berubah menuju lebih baik, dan sesudah masa pandemi ini ternyata besok berubahnya menuju ke luber ya, sampai luber-luber itu. Nah misi sama, ini tadi lari-lari, poinnya lari-lari, pada yang nilai-nilai yang akan kami berikan pada anak. Tak tarik terus turun saja ini. Nah ini saya beri kuning, tapi sebenarnya yang ini saya yang Mas itu dulu ya Mas ya, ternyata pada permainan tradisionalnya dulu pernah kita terangkan dengan batik, dan batik ini bukan sekedar hanya motifnya, tapi dengan batik ini banyak sekali yang bisa dipelajari ya, baik dari motif-motifnya, kemudian kegunaannya, kemudian batik bisa dipakai apa saja. Ini besok akan kami jabarkan dengan lengkap. Kemudian permainan tradisionalnya yang ada dakon, kemudian ini gobak sodor ya. Dulu pada Sabtu tanggal 13 Juli malah sudah videonya pada saat anak-anak sedang pembelajaran olahraga dan mereka bermain gobak sodor. Ternyata banyak sekali hal yang bisa dimaknai dari hanya sekedar bermain gobak sodor ya. Ada kerjasama, ada kedisiplinan, ada kepercayaan, juga kejujuran di situ. Nanti kalau videonya mungkin nanti bisa saya buka sedikit lagi. Kemudian ini ada bekelan,
mungkin yang seusia saya ya, setengah abad lebih itu bisa bermain bekelan. Tapi kalau yang saat ini masih muda, tampaknya nih Bapak Ibu mestinya mengenal bekelan semua ya. Terus jeblak-jeblak suweng. Ya, di mana jeblak-jeblak suweng ini kelihatannya kalau sekarang untuk permainan sudah sangat sulit ya, karena ini ada satu anak harus tengkurap, kemudian banyak sekali apa di itu loh, pakai apa itu kerikil dihubung-hubungnya di belakang tubuhnya ya, jeblak suweng itu kelenter kan seperti itu. Kemudian ini kembali ke batik, ini kehantaran pengantin. Ini semua sebenarnya sudah kami buat, tapi dalam seperti saya tambah share screen lagi. Ini saya stop share dulu, saya ganti yang ini. Yang ini Bapak Ibu, ini yang dulu, yang ini sudah kami breakdown dari nilai-nilai budaya Kuncoro Ningrat, mulai dari bahasa, kemudian ya bahasa, kemudian ini budaya dan kesenian, kami ambil banyak ini. Maaf, kurang besar. Ini kami ambil kecil, semua. apakah Terlalu bisa dibesarkan? Iya, kecil kali nggak nampak, Ibu. Ini biar penasaran, Suster. Semakin siang semakin tidak tampak. Dengar suara saya saja ya, Suster ya. Jadi maksudnya hanya bahwa ini sudah kami siapkan seperti ini dulu langkahnya. Sudah kami masukkan dalam PowerPoint seperti ini. Kemudian besok akan kami jabarkan, dan sesuai dengan Mas Hendy dulu, kita akan ambil yang permainan saja, fokuskan permainan ya. Pada itu entah dakon, entah baksoter, juga batik karena mohon maaf, kebetulan saya sendiri bisa mengajari membuat hantaran pengantin ya. Hobi saya bisa tersalurkan, saya berikan ke anak-anak sehingga anak-anak bisa. Seperti itu. Jadi ada kepuasan tersendiri bagi seorang guru bisa memberikan apa yang dimiliki kepada anak-anaknya. Selain mata pelajaran saya bahasa Inggris ya, saya bisa berikan hobi saya untuk anak-anak dalam ekstra, dan bisa juga untuk karnaval ternyata. Bahkan dulu itu semua Bapak Ibu guru saya ajari semua dulu, sehingga bisa panopeni ya, bisa setiap anak itu dilayani Bapak Ibu guru sendiri. Jadi enak sekali, ratusan anak pada saat ikut karnaval itu sudah semuanya bisa pakai dan mereka jadi tahu artinya. Menjadi kenangan terindah. Ternyata sekarang pandemi tidak bisa karnaval lagi. Ini hanya sepintas yang dulu sudah saya sampaikan, bahwa ini di kepala-kepala mereka ini batik ya, dari jarik yang dibentuk merak. Dan ini periasnya Bapak Ibu guru sendiri semua. Dan ini pakaiannya juga, gendewonya di sekolah kami masih ada semua. Karena memang setiap kami karnaval, kami mencoba untuk menginventarisasi ya, seperti waktu Solo Menari Gambyong itu kami juga punya mondolan sejumlah 100, kain 100, karena kita buat sendiri semua, jadi bisa menjadi milik kita. Ngirit, terus anak-anak mengenal. Ini semua bisa menari, jadi ini, nah yang ini yang dulu Baksodor itu ya, yang saya ingin dari Mas Hendy itu yang permainan yang, karena murid kita banyak juga yang Tionghoa ya, itu loh Mas, pengen satu diberi misalkan apa gitu loh yang ya Bu, coba mumpung ingat ya Bu, Manusia dan Kebudayaan Han karya Gondomono. Manusia dan Kebudayaan Han karya Gondomono. Ya. Bukunya kapan dikirim ke SMP Kanisio 1? Nggih, cobi Bu. Iya. Karena waktunya ini kami selalu pulang malam jam 7, jam 8. Iya. Nanti coba tak carikan dulu. Enggak apa-apa, Mas. Misalnya ada Mas Adam. Jenengan pulang malam, saya tidur pagi loh Mas, lah ngetik sampai pagi. Oke, ini ya, ini yang Baksodor itu, ini aula sekolah kami. Jadi kami punya aula sisi dalam, kalau olahraga di dalam dan di luar, kan asik sekali seperti ini. Oke, ini yang sudah kami siapkan. Terus lagi yang itu tadi, itu aja ya. Jadi sebenarnya bahwa yang tadi yang sudah kami coba buat dokumen akademis seperti tadi, kami cicil, kami masukkan, kemudian kami sudah berproses, dan kami akan mencoba menyempurnakan dengan ini. Hari ini kami dapat banyak masukan,
dari teman-teman yang wah semuanya sudah top, dan setiap sekolah ternyata punya ciri-ciri yang ya kami ingin belajarnya seperti Bu Ika itu, aduh kok di sini nggak ada seperti itu ya. Begitu, mungkin Bu Jumi mau menambahi kritik dan saran terbuka. Yang penting bukunya besok sampai di SMP Kanisa 1 Surakarta atau Kansas ya Mas ya. Iya, ke Bu Agatha. Terima kasih. Mari Bu Jumi mau menambah. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi memang pada awal tadi ada gangguan anak-anak kami. Seperti itulah kami Bapak Ibu. Jadi dalam PTM kami memang harus hati-hati dan waspada, terutama dalam protokol. Anak-anak panggili satu-satu. Memang membutuhkan waktu yang lama dan keras karena anak-anak masih berada di ruang kelas. Kemudian pemanggilan orang tua sudah siap di halaman sehingga perlu ada jam yang keras, hampir 1 jam itu memakan waktu. Bapak Ibu, memang apa yang sudah kami diskusikan bersama dengan teman-teman belum sepenuhnya sempurna, dan kami kemarin memang bersama dengan Bu Rini dan Bapak Ibu dari Kanisa juga mendapatkan masukan dari dan penjelasan serta pembimbingan dari Yayasan Pusat. Kami semua punya gambaran lebih mantap tadi. Hanya tadi Mas Hendy yang kemarin kami ini utamanya pada nilai-nilai budaya ya. Kalau yang lain kemarin sudah kami sampaikan. Nilai-nilai budaya yang kami terapkan kemarin itu yang sudah kami jalankan yaitu adanya batik. Tetapi kan untuk permainan itu luar biasa bagus dan memang itu sudah kami praktekkan pada saat pelajaran olahraga, tapi ternyata itu bisa kita ambil nilai-nilai budaya yang bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi. Maka kami nanti mohon bantuan untuk literasinya dan juga mungkin penerapan di dalam kurikulumnya yang tepat itu seperti apa. Kami tidak akan mengambil semua permainan tadi yang kami tekankan. Yang kami tekankan itu permainan kubak sodor dan dakon. Ternyata memang kami baca dari filosofinya itu luar biasa dan sudah banyak memberikan gambaran kepada atau dasar terutama penanaman karakter kepada anak. Maka kami akan angkat itu Bapak Ibu, nanti Mas Hendy untuk literasinya dan tambah lagi ya Bu, yang dari Mas Hendy itu yang permainan ya mungkin barongsai atau apa itu. Oh ya. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Untuk penerapannya atau aplikasinya di dalam pembelajaran nanti mungkin kami tepat atau belum, nanti mohon masukannya juga, terutama juga nanti dalam penerapan kurikulumnya di mana. Untuk kegiatan-kegiatan itu kami akan memasukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan intrakurikuler, terutama yang kubak sodor itu yang kaitannya dengan olahraga, kepramukaan, kemudian kegiatan-kegiatan yang seni atau yang permainan, yang ada permainannya. Kemudian dakon itu kami akan mencoba memberikan menerapkan kembali karena mungkin ini sudah sedikit dilupakan oleh anak-anak. Bahkan anak-anak zaman sekarang ini mungkin yang namanya permainan dakon itu mungkin melihat tetapi tidak pernah memainkan. Maka kami mulai dari tahapan nanti akan pengenalan permainan itu sehingga di setiap kelas kami nanti akan memberikan suatu bentuk ini atau dakon ini sehingga seperti kami buat seperti miniatur atau suatu tempat yang khusus untuk ini sehingga anak selalu ingat. Filosofi dari dakon ini ternyata luar biasa yang kemarin sudah kami sampaikan. Ternyata untuk penerapannya atau prakteknya di dalam anak-anak, diri anak banyak memberikan pembelajaran karakter. Dari lubang yang jumlahnya 7, ada lubang yang kecil, ada lubang yang besar, itu ternyata bisa memberikan nilai-nilai budaya ini membawa anak-anak kita kepada kepedulian, kepada kecerdasan atau berpikir yang cerdas, dan juga pada kerjasama. Dari situ nanti kami akan menerapkan dan bagaimana di dalam kurikulumnya atau penerapan setiap hari, ini bisa kami terapkan ke dalam pelajaran-pelajaran Bapak Ibu guru.
Misalnya dalam pelajaran matematika itu kan ada suatu peluang atau apa, kemudian pelajaran bahasa Indonesia itu juga bisa membuat suatu cerita yang berkaitan dengan pemberian atau yang berkaitan dengan permainan ini. Jadi kami akan mencoba menerapkan di dalam ekstrakurikuler dan kegiatan intra. Yang pasti memang tidak kami ajak anak-anak untuk setiap dalam pelajaran untuk bermain dakon, tidak, tetapi nilai-nilainya saja yang akan kami masukkan. Dan ini mohon maaf untuk draftnya, mungkin permainan ini, dakon dan kubak dokter ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Agatha, masih di file yang berbeda sehingga belum bisa disusun dengan baik. Kami siap untuk membantu dan siap untuk mengembangkan, dan mohon maaf memang pada hari ini kami belum bisa menayangkan atau menampilkan format nilai ini secara lengkap. Dan Bapak Ibu, dari kami mudah-mudahan apa yang menjadi penemuan atau gambaran dari kami bisa mungkin membuat Bapak Ibu semakin bingung atau apa, terutama Mas Denny yang akan mendampingi kami. Luar biasa baik kok Bu, istimewa. Beneran. Nanti saya beri kejutan juga. Wah, surprise. Terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun, Suster. Telepon, matur nuwun Ibu Jumi, Ibu Christine. Sekali lagi mohon maaf karena kegiatan ini biasanya sore hari, kemudian berganti pagi. Kemarin kami juga sempat bingung bagaimana dengan nanti anak-anak kami. Pasti akan kami. Ternyata terjadi. Terima kasih. Kami kembalikan Suster. Baik. Terima kasih Ibu Jumi dan Ibu Kris yang sudah memaparkan naskah akademik, kemudian nilai sudah ditemukan. Kita masuk pada SMP Wonogiri yang sempat tertunda tadi. Apakah jaringannya sudah mulai bagus dari SMP Wonogiri? Baik, Suster, coba lagi nggih. Iya. Kita coba lagi. Ibu dipersingkat ya, kurang lebih 10 menit. Ya. Bagaimana? Sudah nampak? Naskahnya belum, baru ini menu-menu foldernya. Ya. Gimana nggih? Lagi. Minta tolong Pak Ulum saja, Bu Ani, membuka. Pak Ulum ada di luar itu, Bu. Sebentar. Oh, ini nampak? Oh iya, nampak. Ya, sudah nampak, Ibu. Yes, sebentar, Sister. Itu notice dan update-nya di close saja, di ping enggak apa-apa Ibu. Iya, iya. Yang pojok-pojok kuning. Ya, bukan bang pojok kanan terus, kanan. Iya, terus. Nah, ini tak di. Nah, itu supaya tidak mengganggu. Mengganggu, G. Yang kuning ada tanda silang itu, Bu. Ketutupan foto sebentar. Oh. Saya tidak biasa di lab ini tadi ke sini malah ada gangguan. Tidak kelihatan, kok tak pindah belum bisa nggih. Nah, baik. Ya. Baik, begini sudah kelihatan. Suster, Ibu Bapak? Cukup kelihatan, Ibu. Ya. Oke, baik, sudah kelihatan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembali untuk menghantarkan apa yang ada nggih. Suster, Bapak, Ibu, ini yang bisa kami lakukan. Untuk daftar isi belum kami buat karena memang kami masih di dalam proses begitu. Kemudian masuk bab 1 pendahuluan, latar belakang kami sama dengan kebiasaan atau untuk membuat KTSP yang sudah terjadi di dalam kurikulum 2013. Kemudian lanjut saja. Mengembangkan dengan berbagai sikap yang ada
sejarah sekolah. Saya masuk ke sejarah sekolah bahwa SMP Kanisius Wonogiri ini mulai berdiri atau didirikan yang ada itu oleh paroki Wonogiri, di mana pada waktu itu paroki Wonogiri menyepakati untuk mengadakan atau mendirikan sekolah Katolik di paroki, tetapi pada waktu itu kami tidak langsung untuk ditangkap menjadi Yayasan Kanisius, tetapi di bawah Yayasan Sanjaya terlebih dahulu. Sehingga pada waktu itu di tanggal 21 Februari 1981 gitu. Baru di dalam perjalanan waktu SMP Kanisius Wonogiri kemudian menjadi beralih dari Yayasan Sanjaya menjadi Yayasan Kanisius. Begitu intinya. Kemudian profil sekolah, pasar sekolah di SMP Kanisius seperti yang saya katakan pada pertemuan yang lalu, jumlah siswa kami 129 siswa, terdiri dari daerah-daerah di dalam kota dan juga di luar kota, bahkan seperti jangka yang dilingkarkan dari timur sampai di ujung dimanapun, pokoknya seperti nyanyian untuk menghafal letak-letak arah mata angin. Ini tidak saya ungkapkan ya dari bagian-bagian yang lain, sehingga inilah tantangan kami. Bagaimana sekolah kami harus hidup, sementara di dalam kota, letak kami di dalam kota titik nol Kabupaten Wonogiri yang dilingkari 5 sekolah negeri dan 3 sekolah swasta. Tambah kami sendiri, jadi ada 9 sekolah yang selalu berebut siswa dari SD yang jumlahnya sudah terbatas. Sementara SMP negeri tetangga kami itu 3 sekolah adalah SMP negeri yang besar. Inilah tantangan kami sehingga sekolah berupaya untuk menjaring anak-anak yang ada dengan program transportasi sekolah itu. Kemudian dilihat dari orang tua, dominan dari orang tua yang ada adalah beradat Jawa. Suku lainnya, Tionghoa, Batak ada, tetapi sedikit. Kemudian pekerjaan dari orang tua bervariasi, namun yang dominan adalah tenaga tani atau buruh, baik buruh harian ataupun buruh tani. Ada yang juga pamong desa, ada pegawai tetapi semuanya kecil gitu. Minat pasar yang ada di SMP Kanisius ini tentunya kami upayakan. Terus terang kami bukan menjadi sekolah nomor 1, tetapi kami punya motivasi untuk bisa bersaing dan bisa menjawab keinginan dari orang tua dan harapan orang tua, sehingga SMP Kanisius Wonogiri berupaya untuk merangkak naik menjadi suatu sekolah yang mereka minati begitu. Kami tetap menerapkan 5 nilai keutamaan dari Kanisius di dalam kehidupan sehari-hari lewat pembiasaan-pembiasaan. Upaya sekolah untuk menarik minat pasar itu kami lakukan dengan berbagai cara, baik melalui kegiatan akademik yang memenuhi tuntutan zaman. Pada saat ini ada corona, ada bentuk yang lain, ini kami juga harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Kemudian kedua, mengembangkan keterampilan dan bakat melalui non-akademik atau ekstra. Apapun dalam suasana seperti ini, keadaan ekstra kurikuler tidak berjalan, tetapi untuk kegiatan mid semester, kami bisa mengambil minat-minat anak untuk tetap berkreasi di masa pandemi ini dengan berbagai lomba dan bisa kami lakukan lewat virtual. Ketiga, pembiasaan untuk menanamkan nilai 5 keutamaan nilai Kanisius atau core values tetap kami lakukan. Bagaimana anak harus mengerjakan pekerjaan di masa pandemi
Ini ada yang mengerjakan, nanti setiap Sabtu harus mengembalikan ke sekolah, dan berbagai cara kami mengambil untuk nilai core values ini tetap kami lakukan. Keempat, meningkatkan pelayanan dengan cara personal. Pendampingan khusus, kami berusaha untuk menjawab tantangan yang ada, sampai kami berkoordinasi dengan 5 daerah yang perlu transportasi, itu kami bisa lakukan, dan puji Tuhan, semuanya terdiri dari kontribusi orang tua. Gitu. Jadi kesimpulannya, orang tua masih mudah untuk kita ajak berkolaborasi. Dengan cara seperti itu kami tetap melakukan subsidi silang, melihat ekonomi orang tua yang dominannya buruh dan buruh tani, di situ pasti tidak bisa atau mengalami kesulitan untuk memenuhi target yang ditentukan oleh sekolah ataupun oleh yayasan. Sehingga kami melakukan subsidi silang. Keenam, mencarikan orang tua asuh atau dengan berjejaring dengan para donatur dan orang yang berkehendak baik untuk memajukan SMP Kanisius. Kami punya beberapa segi atau tempat untuk mendukung sekolah ini. Ya, kemudian kami juga berkoordinasi untuk memudahkan transportasi siswa tadi dari 5 titik daerah rawan untuk sulit mencari transportasi umum. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi minat pasar yaitu SDM harus melakukan perubahan. Sehingga kami, para guru, siswa, orang tua, harus berani untuk mewujudkan mutu sekolah, bergandengan tangan. Pada waktu pandemi seperti ini, orang tua kami ajak menjadi guru di rumah untuk menanamkan kedisiplinan, percaya diri, dan juga kemandirian. Kemudian guru di sekolah, baik tenaga pendidik dan kependidikan, kami tetap menanamkan nilai-nilai core values Kanisius. Kemudian guru karyawan memaksimalkan kinerja, baik sekarang saat ini PTM, kami juga setengah masuk, setengah ada di PJJ, harus kami lakukan. Sehingga apapun yang terjadi, banyaknya sekolah negeri yang ada di sekitar, dan mereka itu membebaskan biaya, itu ya menjadi pemikiran kami, tetapi tidak menghambat pekerjaan dan usaha untuk memajukan sekolah ini. Bab kedua yang kami kerjakan baru nilai-nilai keutamaan sekolah. Ya, nilai-nilai dasar Kanisius ini tidak saya tulis lagi, belum saya tulis lagi yang 5 bagian. Ini kedisiplinan. Nah, dalam bentuk kedisiplinan jelas kedisiplinan dalam bekerja dan belajar. Yes, seperti itu. Keunggulan. Kami bisa menawarkan keunggulan SMP Kanisius kepada pangsa pasar, terlebih pada penanaman karakter yang sudah kami lakukan, dan juga sekarang adalah menjawab kesulitan dari keinginan orang tua untuk menyekolahkan ke SMP Kanisius Wonogiri. Sehingga kami namakan pelayanan. Sehingga kami bekerja keras untuk menciptakan dan mencintai mutu, tidak mudah putus asa, kita tidak putus asa dengan segala hal, dan bersemangat magis. Begitu, kejujuran. Di sini kami juga menekankan supaya semuanya bisa lihat dari hati dengan bentuk kejujuran, baik jujur di dalam bekerja, jujur menggunakan alat, jujur menerapkan dan menggunakan sumber-sumber yang ada, misalnya keuangan, barang, dan lain sebagainya. Ya, sampai untuk kejujuran itu ada kooperasi jujur. Kami tidak ada petugas khusus yang berdiam di situ, tetapi anak-anak kalau mau membeli, melihat daftar harga, kemudian membayar di situ, kalau susuk ya mengambil sesuai dengan keadaannya, tapi ditulis namanya. Sehingga apabila di akhir
jam terakhir itu jumlah keuangan tidak sesuai, kami mudah untuk melacaknya dalam satu hari itu. Jujur yang berkaitan dengan uang dan barang, jujur terkaitan dengan informasi, ya informasi misalnya masuk kritik saran itu kami tidak terpenutup kemungkinan, harus jujur dari siapa, keadaannya bagaimana, sehingga kami mudah untuk menyikapi dan mencari solusinya. Jujur terkaitan dengan data, ini terus terang untuk data siswa, ini dikatakan untuk jujur ya belum 100% jujur, gitu nggih. Karena siswa kami punya siswa yang beragama Islam, tetapi ternyata dapodiknya tetap untuk di dalam pembelajaran itu berkata Islam, kenyataannya untuk menerima pelajarannya agama Katolik itu. Kemudian nilai kemerdekaan. Kemerdekaan di sini seperti yang dikatakan oleh Bu Ika tadi merupakan unsur yang tambahan atau yang terbaru begitu. Kita merdeka untuk berpikir supaya terbiasa berpikir logis. Kita juga merdeka untuk melakukan segala sesuatu, tetapi merdeka yang terbatas. Gitu. Kemudian ini dari kasih tidak usah kami sebutkan nilai-nilai spirit Petrus Canisius dan Santo Ignatius Loyola. Nilai-nilai yang ada di sini sama dengan sekolah Canisius lain. Untuk gambaran dari Kanis itu apa dan seterusnya tidak usah saya baca. Intinya di dalam penerapan ini, di dalam KBM, kami menerapkan pembelajaran dengan PPR, paradigma pedagogik reflektif. Jadi anak-anak kami ajak untuk senantiasa melihat kembali, merefleksi apa yang dia dapat dari pembelajaran itu, dan juga merefleksi bagaimana untuk memperbaiki di hari kemudian. Begitu. Berikut nilai-nilai Santo Ignatius Loyola. Ini mohon maaf saya belum menemukan semuanya, hanya kemarin yang ada ini bersama dengan sesama Canisius sama. Dasar spirit Ignatian secara khusus berpijak pada sosok pribadi yang hidup, yaitu Yesus sendiri serta relasinya dengan dunia, singkatnya bagaimana Yesus yang kita kenal di dalam kitab suci. Maksudnya bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita berfokus, berfigur pada Sang Guru sejati, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga misalnya Ani, mohon maaf kita doa Angelus sebentar, boleh? Oh iya, dipotong. Ya, mohon maaf ya. Tidak melihat di jam 12. Maaf. Ya. Baik, kita doa Angelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, berahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku berkat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena malaikat kami mengetahui bahwa Yesus telah menjadi manusia,
Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ibu Ani, nanti mohon lebih dipadatkan lagi mengingat waktu masih ada satu sekolah. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut. Maaf tadi sampai tidak terdengar. Wonogiri belum lonceng, baru lonceng ini. Oh, iya. Saya persingkat lagi untuk karakteristik spiritual Ignatian. Di sini semuanya ada dan kami terapkan di dalam pembelajaran ini. Yaitu misalnya ini, kita harus mensyukuri bahwa kita dengan adanya Tuhan Yesus lewat misteri salib dan kebangkitannya. Pasti kita bersyukur lewat Tuhan itu kita dimampukan untuk hal-hal yang seperti ini. Sampai dengan yang terbawah, mencari gerak dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup bersama. Nah, khususnya di dalam PPDB ini, ya. Nah, kita percaya bahwa kita bekerja maksimal, kita bekerja dengan baik, semua dituntun oleh Tuhan. Kami yakin bahwa pekerjaan yang baik, tugas yang baik, pasti Tuhan hadir di situ. Semua kami lakukan dan sudah kami hidupi. Nilai-nilai budaya sekolah. Nilai-nilai budaya sekolah menurut Kuncoro Ningrat, di sini ada 7, bahasa, pengetahuan, kemudian sistem kemasyarakatan atau organisasi, sistem peralatan hidup dan teknologi, dan sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, kesenian. Di antara 7 yang ada, yang lebih nyambung adalah sistem religi, nyambung, kemudian sistem bahasa, ini nyambung karena kami daerah pariwisata dan juga menawarkan hasil bumi. Kemudian juga kesenian, kami termasuk di Solo, Wonogiri, Solo itu Wonogiri pinggiran, begitu, itu masuk. Ya, kemudian budaya yang dihidupi sekolah. Nilai-nilai yang kami hidupi di sekolah yang sudah sering dilakukan adalah saling mengasihi, menolong dan membantu. Saling mengasihi, ada subsidi silang, ada menengok temannya yang sakit, dan lain sebagainya. Begitu pula saling membantu apabila ada teman yang mengalami suatu kesulitan. Disiplin dalam bekerja dan belajar. Kami menerapkan masuk pukul 7 dan lain sebagainya, begitu. Dan kedisiplinan sampai dengan pemakaian seragam sekolah, baik siswa maupun guru. Kemudian bekerja sama, berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Kalau kita sendiri tidak bisa atau mengalami kesulitan, sudah terbiasa untuk berkolaborasi dengan yang lain, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, di dalam MGMP, rayon maupun sub-rayon. Kemandirian dalam bekerja dan belajar, ini sudah pula kami terapkan, kami sekolah swasta, jumlah personalnya terbatas, tetapi tuntutan baik dari pemerintah dan juga dari yayasan yang silih berganti, bahkan tumpang tindih, itu kami berusaha untuk tetap kerjakan. Kemudian menanamkan nilai-nilai religi, kami lakukan setiap pagi, itu kami renungan harian yang dibacakan oleh siswa, kemudian siswa kami ajak untuk memberikan permenungan dan memimpin doa pagi. Di situ sekaligus ada nilai-nilai percaya diri dan latihan kepemimpinan. Kemudian nilai-nilai keutamaan sekolah yang lain, yaitu memiliki kepedulian. Tadi ada beasiswa, ada orang tua asuh, bahkan di dalam masa pandemi ini kami menjaring orang tua siswa yang termasuk di dalam yayasan Pikulan karena terdampak COVID-19 bersama Yayasan Pikulan yang memberikan donasi pada SMP Kanisius Wonogiri. Kedua, peduli pada sesama. Ya, itu saya kira juga implisit sama. Biasanya kami lakukan dengan nama 5 roti 2 ikan. Pasti semua sekolah memiliki. Memperhatikan kaum muda, kami mendampingi anak-anak
ambil dari anak-anak yang berbakat, itu kami kelompokkan. Jika kami tidak memiliki ekstra yang mampu kami lakukan di sekolah, itu kami bekerja sama dengan para orang tua, dan orang tua memasukkan sesuai bakat siswanya di sanggar-sanggar tertentu. Misalnya melukis, karate, itu sekolah tidak bisa menyediakan. Religi seperti tadi, selain renungan tiap hari, juga ada misa pelajar setiap Jumat kedua. Kalau saat ini kami dengan Zoom, bahkan juga pelajar di Wonogiri, kami gandeng semuanya dari SD, SMP, SMA, begitu. Kemudian religi itu juga ziarah. Nah, ini kami foto, belum sampai ke sini, tadi pagi ini kami bersama Burus itu baru mau masuk ke struktur organisasinya, Mas. Struktur organisasi, struktur kurikulumnya. Kalau kami mau memasukkan ke struktur kurikulumnya seperti contoh K13, apakah yang ekstra, apakah yang keterampilan kami tambahi jam, kemudian yang sekiranya bahasa Indonesia sangat tinggi, banyak, itu bisa kami kurangi, begitu belum deal tadi, sudah terkejar jam 9 itu. Kemudian penutup, ya demikianlah tulisan yang baru bisa kami tulis atau kami susun. Saya percaya bahwa masih banyak kekurangan dan kami berharap ada masukan sehingga kami bisa menyusun lebih baik sesuai dengan harapannya. Mohon maaf, baru sampai ini kesibukan sekolah luar biasa. Begitu. Terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada Suster Lucia. Moga Suster. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ani. Untuk mempersingkat waktu kita masuk ke sekolah Bambang Lipuro. Apakah sudah siap? Nanti mohon waktunya cukup 10 menit mengingat waktu. Apakah Iya, Suster. Ya, dipersilakan. Iya, terima kasih waktu yang diberikan Suster Luciana. Mohon maaf tadi ada kendala perangkat kami. Kami akan memaparkan kondisi dari sekolah kami. Kami nanti mohon masukannya karena kami baru berproses. Semoga apa yang kami kerjakan bisa menghasilkan. Mohon bantuannya untuk kami akan screen. Ani. Ya. Bu Ani belum di close ya. Ya, oke. Oke, mohon izin untuk share screen-nya. Ini paparan untuk sekolah kami SMP Kanisius Bambang Lipuro. Kami baru berproses. Nanti dengan kegiatan ini harapannya akan menjadi lebih baik dengan apa yang kami buat untuk lebih sempurna lagi karena kami baru berproses. Ini akan kami paparkan. Untuk daftar isinya kami belum mencantumkan karena kami masih berproses. Ini yang pertama yaitu bab 1 tentang latar belakang. Ini kurikulum yang kami gunakan adalah rancangan yang mengarahkan serangkaian kesempatan pembelajaran bahwa di SMP Kanisius Bambang Lipuro ini merupakan dari lembaga pendidikan yang menyusun kurikulum berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik berdasar pada serangkaian tujuan, desain pembelajaran dan asesmennya. Kemudian untuk sejarah sekolah SMP Kanisius Bambang Lipuro, bahwa SMP Kanisius Bambang Lipuro ini merupakan salah satu sekolah yang berada di bawah Yayasan Kanisius, terkhusus adalah Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta, bahwa SMP Kanisius Bambang Lipuro ini atau lebih dikenal dari SMP Kanisius Ganjuran yang merupakan prakarsa dari keluarga. Ya. Kemudian tanah yang digunakan untuk sekolah dan gereja Ganjuran itu dulu adalah bagian dari pabrik gula milik 2 orang Belanda, Joseph dan Julius. Kemudian
Pada awalnya bagian selatan sekolah hanya dibatasi pagar yang berjarak sekitar 1,5 meter dari tembok gedung karena sebelah selatannya sudah berbatasan dengan jalan umum. Kebetulan sekolah kami itu terletak sebelah timurnya Candi Ganjuran. Ini profil sekolah kami. Bahwa SMP Kanisius Bambang Lipuro itu terletak di Dusun Jogodayuh, Kelurahan Sumbermulyo, Bambang Lipuro. Ini kemudian perkembangan sekolah kami dalam 3 tahun terakhir ini 2019-2020 jumlah siswa kami 130, 2020-2021 154, 2021-2022 itu sekitar 154. Tenaga pendidik atau guru di SMP Kanisius Bambang Lipuro ini memiliki tugas mengajar tidak hanya 1 mapel, karena jumlah guru kami hanya 13 orang. Di samping itu, tuntutan bahwa 1 guru itu harus memenuhi jam mengajar 24 jam pelajaran. Sedangkan jumlah rombel untuk sekolah kami itu ada 7 rombel. Otomatis konsekuensinya adalah guru harus berjuang keras untuk bisa menguasai materi mata pelajaran di luar profesionalitasnya. Saat ini ada 5 guru mata pelajaran yang sudah mengajar sesuai dengan profesionalitasnya, yaitu bahasa Indonesia, kemudian matematika, pendidikan olahraga, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam. Hal ini otomatis akan menambah beban kerja guru karena harus mempelajari bidang atau materi lain di luar mata pelajaran pokok yang diampunya. Upaya sekolah untuk bisa menarik minat pasar dengan membuat program-program yang dapat meningkatkan nilai karakter siswa. Pada prinsipnya, pengembangan pendidikan karakter ini tidak bisa dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Untuk pengembangan diri dan budaya sekolah, pendidik itu perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter dengan menggunakan pendekatan proses belajar aktif yang berpusat pada anak dilakukan melalui berbagai kegiatan di kelas dan di masyarakat. Untuk program pengembangan karakter ini biasanya kami sebelum pandemi itu biasanya saling memberi salam setiap hari. Jadi biasanya kami untuk berjabat tangan. Nah, ini karena pandemi kami hanya menggunakan protokol kesehatan, kemudian diadakan juga kolekte Jumat Kasih setiap hari Jumat, terus setiap pembelajaran kami biasakan anak-anak untuk doa bersama, kemudian doa malaikat Tuhan. Masuk pada bagian yang bab kedua, nilai dasar Kanisius, semua sama, ada 5 nilai Kanisius, kami tidak paparkan, kami langsung pada bagian budaya yang dihidupi di sekolah. Budaya yang dihidupi di sekolah. Untuk budaya yang dihidupi di sekolah, SMP Kanisius Bambang Lipuro dalam mendidik dan melayani anak-anak menghidupi nilai-nilai budaya, saling mengasihi, kemudian berdisiplin dalam bekerja dan belajar, terwujudnya dalam datang tepat waktu, kemudian mereka berseragam sesuai jadwalnya, keluar kelas harus minta izin, kemudian harus berbaris dengan tertib, bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan terwujudnya kami akan mengunjungi para siswa kami yang perlu kami dampingi dengan cara home visit supaya permasalahan yang terjadi itu bisa terselesaikan, tidak berkepanjangan. Kemudian kemandirian dalam bekerja dan belajar ini terwujud dalam memiliki kebebasan untuk berinisiatif, memiliki rasa percaya diri dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab, mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian nilai-nilai keutamaan sekolah. Adapun nilai-nilai keutamaan sekolah yaitu memiliki kepedulian, peduli pada siapapun yang ada di sekitarnya. Kemudian sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini merupakan unit satuan pendidikan baik formal maupun non-formal yang mengutamakan
keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, berbudaya, lingkungan hidup. Adapun unit satuan pendidikan ini harus bisa menjadi wadah berpartisipasi anak dalam merencanakan kebijakan pembelajaran, pengawasan. Prinsip di bawah ini merupakan hal yang mendasari terciptanya sekolah ranah. Yang pertama ada non-diskriminasi, yang kedua adanya kepentingan terbaik bagi anak, yang ketiga adalah hidup kelangsungan perkembangan, kemudian penghormatan terhadap pandangan anak, yang kelima adalah pengelolaan yang baik. Adapun keberadaan sekolah ramah anak ini bukan berarti membangun sekolah baru yang berkonsep ramah pada anak. Namun, suatu unit satuan pendidikan yang harus mampu mewujudkan konsep yang sesuai dengan unitnya, yaitu di sekolah yang berdasarkan gerakan barisan. B itu bersih, A aman, R ramah, I indah, I inklusif, kemudian S sehat, A asri, N nyaman. Yang akan dilakukan SMP Kanisius Bambang Lipuro sebagai wujud sekolah ramah anak ini, kami bisa melihat beberapa indikatornya. Yang pertama, semua penghuni sekolah itu anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik itu verbal maupun non-verbal. Yang kedua, selama di sekolah, anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, seperti kekerasan guru maupun sesama murid. Yang ketiga, anak akan mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang suku, ras, agama, warna kulit. Yang keempat, anak harus merasa enjoy, aman, nyaman saat berada di sekolah. Yang kelima, guru tidak pernah memperlakukan peserta didik. Yang keenam, makanan di kantin sekolah harus terjaga kebersihannya. 7, harus peduli anak terhadap lingkungan sekitar, semakin meningkat setelah mereka masuk di sekolah. Yang kedelapan, tata tertib sekolah dijalankan secara terbuka atau transparan dan anti diskriminasi. Berikutnya, sekolah berbasis IT. Untuk sekolah yang berbasis IT ini, sekolah menerapkan unsur-unsur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pendidikan, baik itu segi pembelajaran maupun segi manajemen pendidikan di sekolah. Bahwa komponen utama yang berbasis IT itu setidaknya yang pertama konten kurikulumnya, kedua adalah proses pembelajarannya, yang ketiga adalah sarana prasarana, yang keempat adalah potensi sumber daya sekolah, yang kelima adalah sistem administrasi dan manajemen sekolah, yang keenam infrastruktur dan suprastruktur. Untuk sekolah yang berbasis IT itu tidak bisa lepas dari peran fasilitas pendukungnya. Maka fasilitas yang harus ada juga mesti mendukung terutama fasilitas IT-nya. Yang pertama adalah ruang kelas yang sudah dirancang sedemikian rupa dengan fasilitas multimedia, adanya proyektor di setiap kelas. Yang kedua, laboratorium yang sudah terintegrasi dengan IT. Yang ketiga, akses internet dan intranet. Yang keempat, fasilitas lainnya yang mendukung KBM yang berbasis TIK, yaitu Early Learning Sekolah. Sumber daya atau orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah itu menjadi aspek dalam kesuksesan sekolah berbasis IT. Beberapa kompetensi sumber daya manusia di SMP Kanisius Bambang Lipuro sebagai bekal untuk bisa menjadi sekolah berbasis IT. Yang pertama adalah bisa mengoperasikan komputer. Yang kedua, mengerti dan mampu menjalankan learning management sistemnya. Yang ketiga, mampu membuat bahan mengajar multimedia dan digital. Untuk bisa mengembangkan sekolah berbasis IT ini di SMP Kanisius Bambang Lipuro berupaya yang pertama adalah membuat laboratoriumnya dilengkapi dengan audio, video, kemudian adanya pengambilan video pada waktu pembelajaran. Yang kedua, adanya update website sekolah yang dikelola dengan baik. Yang ketiga, adanya sistem informasi akademis. Yang keempat, ada sistem administrasi sekolah. Yang kelima, bisa mengelola bahan ajar digital yang dibuat oleh guru. Pada proses pembelajaran di sekolah yang berbasis IT ini, di masa pandemi, akan menjadi suatu momentum yang tepat mengingat pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di kelas dengan guru menggunakan proyektor dan laptop saja, namun bisa dilakukan dengan menggunakan virtual learning, menggunakan e-learning dan tugas-tugas yang diberikan secara daring. Untuk membuat
sebuah sekolah berbasis IT ini memanglah tidak mudah, diperlukan banyak hal. Tapi SMP Kanisius Bambang Lipuro ini berkomitmen untuk bisa meningkatkan kemampuan untuk menjadi sekolah yang berbasis IT. SMP Kanisius Bambang Lipuro ini juga sudah mengembangkan learning management systemnya, di mana gunanya adalah untuk bisa membuat, mendistribusikan, mengatur penyampaian konten pembelajarannya. Sistem ini bisa membantu para guru untuk bisa merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajarannya, mengelola aktivitas belajar. Berikutnya, tentang sekolah berbasis literasi, SMP Kanisius Bambang Lipuro ini berkomitmen menjadi sekolah berbasis literasi. Program unggulan ini dilakukan untuk mengingat beberapa pertimbangan, salah satunya pada waktu permulaan tahun pelajaran 2021-2022, masih dalam masa pandemi COVID, beberapa kegiatan sekolah untuk bisa mendukung sekolah berbasis literasi adalah pertama, meningkatkan buku-buku bacaan, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi, yang ketiga meningkatkan kemampuan guru dalam menulis artikel, yang keempat menerbitkan buku antologi puisi siswa yang memenuhi kriteria, yang kelima bisa menerbitkan buku antologi artikel guru, yang keenam mengikuti kompetensi menulis puisi remaja. Kegiatan lain akan terus dijalankan guna menjadi sekolah berbasis literasi yang lebih baik. Sekolah berharap program ini bisa memicu kreativitas siswa yang dapat menjadi media pengembangan kompetensi guru. Demikian yang bisa kami paparkan, mohon masukannya. Semoga apa yang kami buat ini bisa menjadi lebih baik lagi. Mohon untuk masukannya. Terima kasih, Suster. Saya kembalikan. Terima kasih waktu yang diberikan. Baik, terima kasih. Iya. Berkat dalam. Terima kasih untuk kita semua yang ada dalam virtual ini, di mana pekerjaan yang baik yang sudah kita lakukan pasti akan membuahkan hasil, terutama bagaimana kita menemukan nilai-nilai dan mencoba menggali juga budaya-budaya lokal yang nanti akan kita implementasikan dalam kurikulum luber kita. Mungkin nanti untuk ini kami serahkan kepada narasumber untuk membantu kita dalam penyusunan naskah. Kemudian nanti dalam pengembangan kurikulum Core Value akan kita dibantu oleh Pak Heri yang sungguh luar biasa. Untuk itu kami berikan waktu kepada Mas Hendy untuk memberikan penguatan dalam hal penemuan nilai-nilai yang sudah kita temukan dan pengembangan yang akan kita lakukan selanjutnya. Kepada Mas Hendy kami berikan waktu.